Gimana mencoba menjadi seorang trainer ya dengan waktu itu di Bandung itu sebuah tawaran dari seorang teman yang sebagai coach untuk eh, melatih ya. Sudah banyak pengalamannya kemana-mana. Coach Iman, kalau saya sebut Coach Iman, beliau juga tergabung di grup Harmonesia waktu itu, terus sempat kopdar bareng bareng juga salah satu teman saya juga di orang Bandung, orang Cianjur, ngobrol ngopi ya. Akhirnya masih lanjut ngobrol-ngobrol, ketemu, chat-chatan gitu, saling berbagi informasi. Yang suatu ketika itu ngajak untuk ngisi di Bandung. Kebetulan waktu itu kerja juga di Bandung. Saya coba sempatkan untuk bisa datang di sana, ketemu dengan UMKM Bandung yang di pelopori atau agenda dari salah satu dinas perindustrian ya. Jadi Coach Iman kebetulan bentrok jadwalnya, terus membagi pengalaman ke saya karena saya sangat minim pengalaman untuk mentrainer UMKM karena lebih banyak 99% waktu itu pengalamannya sebagai pendamping UMKM ya, khususnya di salah satu koperasi waktu itu. Jadi cerita ini hanya sharing, berbagi bagaimana waktu itu pengalaman saya. Ya, saya hanya membagikan pengalaman saya waktu menjalankan usaha, waktu mendampingi itu. Jadi nggak menggurui banget, karena yang datang itu waktu saya coba berdiskusi sharing, banyak pelaku usaha yang memang sudah jalan usahanya, macam-macam usahanya. Ada juga yang lagi merintis, ada juga yang anak muda, ada juga yang sudah tua ya. Jadi di Bandung itu 1 jam tuh nggak terasa. Ya, 1 jam tuh nggak terasa waktu, karena ya waktu itu kita hanya sharing gitu, tidak teknis banget ya untuk membahas salah satu materi topik tentang UMKM, tentang keuangan misalnya, tentang pemasaran misalnya. Saya lebih ke sharing karena eh, agenda atau topik yang dibahas itu memang nggak spesifik ya, beda dengan training-training yang lain gitu. Jadi saya sebut trainer ya karena saya maju di depan untuk bisa menceritakan, kemudian eh, berbagi pengalaman. Ya alhamdulillah lancar ya. Ya pede ya karena sudah sering melakukan tapi dengan beda topik waktu itu, dengan dari pengalaman yang lainnya. Jadi dari sekian pengalaman itu mengumpulkan tingkat kepedean saya untuk bisa berani mengambil peluang tersebut yang diberikan oleh Coach Iman ya. Dari itu eh, masih lanjut satu dua yang kontak-kontakan pesertanya ya. Salah satunya itu usahanya kopi, kemudian dia juga punya usaha jasa sablon kaos. Saya sangat tertarik karena ya sempat pernah melakukan usaha tersebut, walaupun itu sebatas sampingan waktu dulu ya. Jadi dulu itu lebih suka melakukan hal yang sifatnya sesuai dengan hobi gitu ya. Bisa nyablon ya karena waktu itu suka desain, kemudian nawarkan eh, seorang ke temen, terus di media sosial gitu.
karena nggak serius di situ. Waktu itu lebih fokus kerja waktu pendampingan, jadi ya lebih banyak ke pendampingannya waktu itu, jadi nggak fokus di itu ya. Terus kalau lanjutin tentang cerita yang Trans Bandung itu, ya beberapa pertanyaan sempat pernah saya simpan gitu, karena pertanyaan bagus-bagus ya. Karena mungkin ya ceritanya kan lebih ke teknis ya, karena keterbatasan saya ya, saya hanya bisa menampung dan hanya bisa menyampaikan apa yang saya yang saya miliki, pengalaman ataupun ilmu atau informasi yang pernah saya dapatkan, saya coba sharingkan. Dari situ pesertanya memang merasa terpuaskan dari segi informasinya menurut saya, tapi mungkin tidak puas atau kecewanya ya karena mungkin hanya membahas satu tema gitu ya. Karena memang kelas itu kan terbatas ya, sifatnya lebih ke apa, tidak berkesinambungan ya, hanya terputus di situ saja, kemudian nggak dilanjut ya, karena mungkin ya agenda dari pihak kementerian gitu. Jadi banyak kementerian yang mensupport di bidang UMKM ya, selain Kominfo, kemudian apalagi koperasi dan UMKM, tapi di bidang itu juga jalan sebetulnya, dari sepengetahuan informasi yang saya dapatkan. Jadi dari TI itu saya masih ada gregetnya gitu ya, saya ada gregetnya untuk bisa memberikan melakukan pendampingan menjadi tenor, karena menjadi tenor itu kalau tidak memiliki sertifikasi ataupun pengalaman itu akan susah ya untuk bisa terus menjadi tenor, karena banyak tenor yang memang dia juga punya usaha, dia juga mentor, dia juga coach ya. Jadi trainer itu salah satu bagian kita membagikan manfaat ke orang lain, menurut saya gitu ya. Jadi menurut saya kalau kita punya kemampuan, punya pengalaman dan kita bagikan, dan yang dibagikan itu bermanfaat dan yang diberikan manfaat itu juga merasakan, itu akan menjadi pahala gitu ya, ataupun nggak sekedar ya cerita saja, tapi benar cerita itu masih bisa untuk dimanfaatkan gitu ya. Karena mungkin waktu itu masih kerja, jadi nggak fokus jadi trainernya, karena hanya itu kesempatan ya. Kalau kesempatan itu saya nggak ambil ya sayang, eman-eman gitu ya, kok nggak diambil gitu, percuma gitu ya. Sudah di Bandung cuma jalan ya paling 1-2 jam ke tempat lokasi, sharing, seneng ya. Nggak ada beban waktu itu ya, senang aja bikin materi ya sesuai dengan kemampuan ataupun sedikit PowerPoint lah, nggak begitu banyak PowerPoint yang dibuat, karena memang kalau terlalu banyak teks itu akan sifatnya cenderung menggurui gitu. Apalagi saya posisinya masih muda waktu itu, masih muda ya, karena nggak menutup kemungkinan orang yang di guru itu akan bosan, akan ngantuk, akan ya nggak apa ya, nggak kenal lah gitu, nggak kenal. Jadi kalau pas kena gitu ya, itu bisa bisa apa ya, memuaskan rasa kesosialan tingkat sosial kita seseorang gitu. Jadi ya kenapa enggak gitu. Jadi itu gambaran ada emak-emak juga yang memang di Bandung itu usahanya bareng suami, ada juga suaminya juga ikut di situ, ada yang juga usahanya bidang tanah, macam-macam ya. Tapi mayoritas itu
makanan itu mendominasi ya UMKM di Indonesia. Nah, saya bilang seperti itu ya karena hampir setiap saya kunjungan bertemu ya pasti usahanya makanan gitu. Entah itu dulunya usaha makanan terus ganti ke bidang jasa, kemudian setelah jasa kembali ke bidang makanan lagi ya. Karena sifat dari UMKM itu sendiri, khususnya yang mikro, eh suka berganti-ganti gitu ya, suka berganti-ganti atau berubah-ubah seperti momen lebaran seperti ini. Kalau sudah momen lebaran seperti ini ya, yang dulunya nggak usah makanan tiba-tiba usah makanan, ya nggak masalah gitu kalau menurut saya. Nah, itu cara UMKM ini untuk bertahan ya, bertahan hidup, untuk bisa melanjutkan usaha. Mau dibilang usahanya kok gonta-ganti ya nggak masalah, orang ya cuek aja tetap jalan karena itu untungnya. Ya pi karo asal-asal terus simpel piro 11. ora aku Kok ngerantai ke sana mau bisa jam. jangkau kesel. Jadi tuh teman-teman, kenapa ini dibikin live ya biar kerasa kenal lah, dan juga coba biar sering live, nggak usah diedit juga nggak apa-apa. Jadi kalau apa ya, training di Bandung ada berapa ya, cuma itu yang terdokumentasi artinya bisa langsung dan masih ada foto-fotonya ya. Jadi itu ya harusnya ada sertifikat yang didapatkan bahwa itu kita pernah melakukan trainer ya. Tapi ya mau gimana lagi, dari pihak yang punya acara atau yang punya agenda juga nggak memberikan, ya kita nggak memaksa ya. Tapi ini cerita yang bisa kita bagikan ke teman-teman supaya apa ya lebih semangat ya, termotivasi untuk terus berjuang meningkatkan usahanya, omsetnya bisa naik, ekonominya bisa lebih baik ya dengan usaha yang dijalankan. Karena kalau menurut saya lihat itu mayoritas usaha yang dilihat dari usia ya atau demografinya itu mayoritas adalah perempuan gitu ya. Karena yang saya temui mungkin kebanyakan ibu-ibu ya, mungkin momennya ataupun kesempatannya saya bilang statistiknya lebih banyak perempuan. Sisan sampai mana tadi ya?
Ya lanjut lagi, gitu ya, ke apa, keuntungan saya atau manfaat saya bisa menjadi seorang trainer dibandingkan mungkin dengan di luar sana banyak trainer hebat-hebat yang lebih jago-jago dan lebih banyak muridnya atau mungkin bisa sampai dipercaya lanjut ke pendampingan ataupun ke kegiatan yang lain. Mas, ki kursi ini sudah bungkur lagi. Kursi ini sudah tinggur lagi. Ini sudah tinggur ya. Ini tahu. Ya, membagikan monak-monak lah. Ya. Mungkin itu sharing live saya dulu. Sekian, terima kasih.